Betul lah sampai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, para hadirin hadirat, para tokoh masyarakat RT RW setempat yang saya hormati, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puja dan puji syukur atas limpahan rahmat, karunia, taufik, hidayah, inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberi nikmat iman, amin. Kita masih diberi nikmat Islam, amin. Kita masih diberi nikmat umur, sehat, walafiat, sehingga kita pada malam hari ini dapat bermuajahah, dapat bertatap muka, berkumpul di tempat yang mulia, di dalam acara yang mulia, yaitu majlis zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, majlis sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlis istighosah, majlis kirim doa untuk para tokoh-tokoh kita, para aulia wassalihin, khususnya untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala curcurkan rahmat, berkah, maghfirahnya kepada mereka yang kita doakan, orang-orang tua kita, dan kita pun mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, mudah-mudahan diluaskan rizki kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Dipanjangkan umur kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Mudah-mudahan putra-putri kita dijadikan putra-putri yang soleh dan solehat, amin. Berbakti kepada kita kedua orang tua, mudah-mudahan berguna bagi agama, nusa dan bangsa, amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, sekali waktu para jamaah, para hadirin, Al-Imam Hasanul Basri, beliau ketika duduk dengan para santri-santrina, duduk dengan santri-santrinya, lewat jenazah. Tahu jenazah itu? Jenazah dipikul la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Imam Hasanul Basri tanya kepada santri-santrinya, wahai santri-santriku, apa kamu tahu jenazah siapa ini, wahai santri-santriku? Dijawab oleh Al-Imam Hasan, dijawab oleh santri-santrinya, ini adalah Fulan bin Fulan, wahai imam. Kemudian tanya oleh Imam Hasanul Basri, wahai santri-santriku, seandainya roh dari jenazah itu dikembalikan ke jasadnya, alias dihidupkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kira-kira dia itu mau berbakti kepada kedua orang tuanya, kira-kira dia mau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kira-kira dia mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Dijawab oleh santri-santrinya, tentu wahai imam, beliau akan tambah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan bertambah berbakti kepada kedua orang tuanya, dia akan bertambah ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sayang, kata Imam Hasanul Basri, sayang wahai muridku, peluang dia sudah tidak ada, kesempatan dia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya sudah tidak ada, kesempatan untuk berzikir kepada Allah sudah ditutup, kesempatan untuk beribadah kepada Allah sudah tidak ada lagi.
Sampai yang punya kesempatan, kamu yang masih punya peluang untuk berbakti kepada kedua orang tua, kamu yang masih berpeluang untuk berzikir kepada Allah, untuk beramal soleh, beribadah kepada Allah, yang akan mengangkat harkat dan derajat kamu nanti di alam akhirat, kata Imam Hasanul Basri. Memang para tretan, para hadirin, ada 3 amalan yang akan mengangkat harkat dan derajat kita tinggi nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disaksikan oleh Kanjeng Nabi ketika beliau Isra dan Mi'raj, ketika beliau naik ke Sidratul Muntaha, kemudian naik ke Mustawah, kemudian sampai di tempat yang paling tinggi. Di tempat yang tinggi itulah ra'a rajulan mughayyaban fi nuril arsy. Beliau melihat seseorang yang diliputi dengan sinar cahayanya arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Heran Kanjeng Nabi, siapa ini pemuda, siapa ini pemudi yang mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah, padahal malaikat Jibril tidak nyampe di tempat itu. Malaikat Jibril cuma sampai di Sidratul Muntaha. Ini di atas lagi, hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat mencapai tempat itu. Tapi pada seorang pemuda-pemudi yang diliputi dengan sinar cahaya arasnya Allah, tanya Kanjeng Nabi dalam hati, siapa ini? Apakah malaikat? Apakah seorang dari Rasul-Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nada nadim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan suaranya mengatakan, hada rajulun min ummatik kana fid dunya lisanuhu rabbun bidzikrillah wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa lam yastasibba liwalidayhi. Pemuda-pemudi ini, kata Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika di alam dunia, salah satu dari umatmu ketika di alam dunia mempunyai 3 keistimewaan, kata Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, apa Bu? Lisanuhu rabbun bidzikrillah. Lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu basah menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mendapat kedudukan tinggi. Ana ma'abdi madzakarani wa taharakat bi syafatah. Aku akan bersama-sama orang yang selalu berzikir menyebut aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mendapat kedudukan tinggi karena lisannya sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadirkan Allah di dalam lisannya, menyebut Allah dalam lisannya, menghadirkan Allah di dalam pikirannya, di dalam perbuatannya, dimanapun dalam keadaan yang bagaimanapun, dalam keadaan susah maupun duka, susah atau senang, kaya atau miskin, selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan mendapatkan kedudukanmu di sisi Allah. Allah mengatakan, fadkurullaha qiyaman wa qu'udan ala junubikum. Berzikirlah kepada Allah dalam keadaan yang bagaimana? Dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, ataupun dalam keadaan tidur berbaring. Kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu sekalian, ketika kita mau tidur, kita ingat kepada Allah, sebut asma Allah, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ini ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Mau masuk ke kamar mandi, a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith, menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar dari kamar mandi, alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Ketika mau makan, ada adik tahu mau makan baca apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setelah makan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ketika mau keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika mendapatkan rizki, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika berbuat salah, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang mulia itu, kata Gusti Allah, ketika dia berbuat salah, berbuat khilaf, ingat kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, kemudian istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, dalam keadaan yang bagaimanapun, ada kontak batin secara harmonis dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mendapat kedudukan tinggi nanti di sisi Allah, disaksikan oleh Kanjeng Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Yang kedua, keistimewaan pemuda-pemudi ini, apa wa qalbuhu mu'allafun bil masajid, hatinya selalu bergantung dengan masjid, cinta dengan masjid, mendengar azan hayya 'alas shalah, berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Ketika azan mengatakan as-sholatu khairum minan naum, pemuda-pemudi yang lainnya sedang mendengkur, sedang tidur, dia berangkat tuk ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini yang diangkat derajatnya oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan ciptaannya yang luar biasa, para hadirin rahimakumullah. Dengan ciptaannya diciptakan langit dan bumi, diciptakan jagat raya, diciptakan bulan, bintang, matahari yang ukurannya lebih besar dari bumi, jutaan bahkan miliaran bintang-bintang, planet-planet ciptaan Allah, Merkurius, Venus, Uranus, Jupiter, Pluto, dan lain sebagainya. Masih banyak ciptaan Allah yang luar biasa, tapi Allah tidak bangga, tidak kagum dengan ciptaannya tersebut, tapi Allah kagum dengan pemuda-pemudi yang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajiba rabbuka min syabin la sobratalah. Allah katakan di Nabi, Tuhanmu selalu bangga kepada pemuda-pemudi yang tidak uraan, yang tidak cengeng, tidak ikut-ikutan ekstasi, tidak ikut-ikutan diskotik, tidak ikut-ikutan narkoba, dansa-dansi dan lain sebagainya, tapi pemuda-pemudi yang cinta kepada masjid, yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'atun yudilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia, kata Kanjeng Nabi, yang akan diangkat derajatnya nanti di sisi Allah di yaumil qiyamah. Di saat-saat manusia dalam ketakutan, di saat dalam kelaparan, kehausan, matahari 1 mil di atas kepala manusia, banyak manusia tenggelam oleh keringatnya masing-masing karena panasnya. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menaungi pemuda tersebut. Yang pertama di antaranya 7 golongan, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda-pemudi yang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada masjid dan tidak meninggalkan sholat lima waktu. Sebaliknya, terkadang tarikus sholat mal'unun fi hayati wa mal'unun ba'da mati. Hati-hati, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dikutuk oleh Allah sejak dia hidup sampai dia mati. Tarikus sholat idza rafa'atil luqma ila fihi takun. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, ketika dia mengelukkan makanan nasi yang akan dimakan, makanan nasi ini menumpai dia, ya aduwallah, ya laknatullah,
takul rizqallah pada tuati bahwa Allah enak sampai mau makan rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nggak mau melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, ini kalau mau kita sukses dunia dan akhirat, pertama dari banyak nyebut asma Allah, banyak ingat zikir kepada Allah. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Yang ketiga, walam yastasibah liwalidayhi qad. Ini mendapat kedudukan tinggi disaksikan oleh Kanjeng Nabi ketika Mi'raj. Di arsy-Nya Allah mendapat penerangan yang luar biasa, yaitu pemuda-pemudi ini tidak pernah berbuat sesuatu yang menyebabkan dicaci maki oleh orang. Artinya selalu menyenangkan perbuatannya, selalu menyenangkan kedua orang tuanya. Dia tidak pernah berbuat sesuatu yang menyebabkan kedua orang tuanya dicaci maki oleh tetangganya. Anak panjenengan kurang ajar, anak sampean begini berbuat maksiat dan lain sebagainya. Tapi selalu perbuatannya itu menyenangkan kedua orang tuanya. Dia sopan kepada tetangga baik, dia beramal soleh, beribadah kepada Allah, menyenangkan hati kedua orang tuanya. Man asbaha murdiyan liwalidayhi muskitan li fa'ana anhu radin, kata Allah dalam hadis qudsi. Orang yang pagi hari menyenangkan kedua orang tuanya, membungakan hati ibu bapaknya, padahal pada saat itu dia berbuat sesuatu yang menyebabkan Allah murka, tapi dia menyenangkan hati kedua orang tuanya. Fa'ana anhu radin, kata Allah, aku ridho kepadanya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, waman asbaha mushitan liwalidayhi murdiyan li fa'ana anhu sahid. Siapa yang menyakiti hati kedua orang tuanya, padahal dia ahli ibadah, dia ahli sedekah, ahli beramal soleh, tapi menyakiti hati ibu bapaknya, fa'ana anhu sahid, gak ada artinya amal perbuatannya, amal solehnya bagi Allah, dan Allah aku murka kepadanya, kata Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah adik-adik, ingat ki Alqamah sahabat Nabi yang selalu berbuat kebaikan, ahli ibadah, suka sedekah, amal solehnya luar biasa Bu. Ketika dia akan mati, akan meninggal dunia, seperti sapi yang disembelih selama 3 hari kelepek tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Istrinya menyampaikan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi datang ke tempat Alqamah. Ketika dilihat keadaan Alqamah yang luar biasa itu, Kanjeng Nabi tanya, wa bihamdi wa mastaghfirna wa ma shallaina wa ma sallamna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wa syatamin kasamira rahmatan min kasamana silah nuqaddimu sabab dari kemufila hadrati sayyidina wa habibina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ila arwah abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin salawatullahi alaihi wa alaihim ajmain summa ila arwah alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ridwanullahi alaihim wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin la siyama rafaa'ir rasyidin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa qulubihim bi'in wal fuqaha wal muhaddisin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin ulama'il amirin wa ahli ta'atin khususan ila arwai almarhumin Kyai Haji Ahmad Dumjati, Nyai Jamiyah Zenar Ridho, Kyai Haji Fauzi wa usulihim wa usulihim waj'alillahumma dzalika bida'an lahum minan nar wa faqatan lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa sirran lahum minan nar wa ijaban lahum minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum waj'alil jannata ma'wahum waj'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'alha hufratan min fujuril niran. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wa syafa'ata wa ni'mata ala ahli kubur minan muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Irfa' lahum darajat wa kaffir anhum sayyi'at wa dha'if lahum hasanat
وأدخلهم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Ya Rabbana lakal hamdu kama وترفعنا بأعلى الدرجات وتبلغنا بالأحوال اللهم صل على سيدنا سيدنا سيد قلوبنا سيد عقولنا سيد عرفتنا سيد أعمالنا سيد أهلنا فسد أموالنا سيد بلادنا سيد المسلمين وفرج المسلمين وفرج على المسلمين وارحم المسلمين اللهم إنا نسأل زيادة في الحج والدين وبركة في الأمر والدين ومغفرة ورحمة بعد الموت وجاء على الصراط وأن الحياة والشكر والجنة ورحمة والشفاعة والسلامة وارزقنا وعلي والسليم وارزقنا وعلي الكريم وارزقنا وعلي الكريم ربنا اغفر لنا وذنوبنا واغفر عنا مشيئتنا وتوفنا حتى وتوفنا مسلمين واستغفر العلم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa naqsim lana min khashyatika wa takhulu bihi bainana wa baina ma'asyiatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa qina bi asma'ina wa absarina أبدا ما حطينا ويقول والدنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعلنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يرحمنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها آمين 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 واجعل الحياة زيادة في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا قيوم يا ذا الجلال يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم منك المستعان وإليك المنى لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا غفار يا رب العالمين وارحمنا حتى نراك ولك الحمد إذا رضيت ولك الرضا فلك الحمد لجميع المحامد لا نحصي ثناء عليك صلى الله عليه وسلم.
بأسرار الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara telah kita laksanakan bersama mulai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang telah kita